Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Mawaddah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas P5I. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu buat video tentang membahas tentang materi yang saya pahami di mata kuliah evaluasi hasil dan proses belajar. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu evaluasi hasil belajar adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dan pengambilan keputusan. Dan baiklah, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri proses evaluasi yang baik, yaitu terdapat pada satu, validalitas, di mana validalitas itu kualitas yang menunjukkan hubungan antara satu pengukuran atau diagnosis dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku. Yang kedua, reliabilitas, yaitu kualitas yang menunjukkan kemantapan, ekuivalensi atau stabilitas suatu pengukuran yang dilakukan. Yang ketiga itu objektif. Objektif adalah kualitas yang menunjukkan identitas atau kesamaan dari skor-skor atau diagnosis yang diperoleh dari data yang sama dan dari penskor kompeten yang sama. Model-model penilaian hasil belajar. Baiklah, model-model penilaian hasil belajar itu terdapat dua, yaitu pertama tes dan observasi, di mana tes itu ialah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas dan serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau potensi. Yang kedua itu kan observasi, di mana observasi itu suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan cara pengamatan secara langsung dan sistematis. Dan langsung saja pada proses evaluasi, di mana proses evaluasi itu terdapat pada satu, proses evaluasi tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan tentang seorang dengan cara yang tepat. Dan pada proses tes adalah suatu proses dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dan mempergunakan tes. Yang kedua itu proses evaluasi non-tes, di mana proses evaluasi non-tes adalah alat penilaian yang dilakukan tanpa melalui tes. Tes ini digunakan untuk menilai karakteristik lain dari murid. Adapun proses non-tes itu dapat dilakukan dengan cara observasi, interview, dan wawancara. Penyusun tes hasil belajar, yaitu dalam pengukuran hasil belajar kita memerlukan alat-alat yang digunakan dalam pengukuran seperti tes. Jika tes yang digunakan sudah tersedia dan cukup memenuhi suatu syarat, di mana kita akan tinggal memiliki tes yang telah tersedia. Dan di sini ranah pada evaluasi hasil belajar itu terdapat tiga. Yang pertama, ranah kognitif. Ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, di mana menurut Bloom yaitu
di mana menurut Bloom yaitu segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Kawasan kognitif berkenan dengan ingatan atau pengetahuan dan kemampuan intelektual serta keterampilan. Baiklah, yang kedua itu ranah afektif, di mana ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seorang dapat diramal perubahannya bila seorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotor, di mana ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill dan atau kemampuan yang bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor itu ditemukan oleh Simpos pada tahun 1956, di mana yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu. Dan hasil belajar efektif yang tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. Dan hasil belajar kognitif dan hasil afektif dan akan menjadi hasil psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. Jika hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif dengan materi tentang kedisiplinan menurut ajaran Islam sebagaimana telah dikemukakan pada pembicaraan terdahulu, maka wujudlah nyata dari hasil evaluasi hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif itu. Prinsip-prinsip dasar evaluasi pembelajaran itu terdapat 3. Yang pertama, prinsip keseluruhan, di mana prinsip keseluruhan itu juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dan dengan istilah prinsip komprehensif dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat dan utuh menyeluruh. Dan yang kedua itu yaitu prinsip berkesinambungan atau prinsip kesinambungan, di mana prinsip kesinambungan ini juga dikenal dengan istilah prinsip disebut dengan istilah prinsip kontinuitas, di mana dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar ini dilaksanakan secara berkesinambungan, itu juga dimaksud agar pihak evaluator atau guru, dosen, dan nilai-nilai lainnya dapat diperoleh kepastian kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan yang perlu diambil untuk masa selanjutnya. Dan prinsip objektif dapat mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Sehubung dengan itu, dalam pelaksanaan hasil belajar, seorang evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan senjatanya
wajar menurut keadaan kenyataannya dan tidak dicampuri oleh kepentingan yang bersifat subjektif. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang saya pahami. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.